Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka hati pikiran kita untuk dibekali oleh firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kapanpun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu di dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita memiliki prinsip, kita memiliki jalan hidup, kita memiliki cara pandang dalam melakukan segala sesuatu. Dan prinsip itulah yang akan membentuk kita, yang akan menuntun kita bagaimana kita menjalani aktivitas kita. Ada orang yang prinsipnya bangun harus jam 5 pagi. Ada orang yang prinsipnya harus bekerja dari pagi sampai ke malam. Ada orang yang berprinsip hanya duduk saja menghasilkan banyak uang. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip orang di dalam kehidupan ini. Banyak prinsip yang kita miliki, tentu itu untuk membentuk diri kita, itu untuk mencapai tujuan kita. Demikian halnya dengan prinsip hidup orang yang beriman. Apakah prinsip hidup orang yang beriman? Yaitu hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kesabaran, hidup dalam pertobatan, dan menuntun sesama agar hidup dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu bila dikatakan suatu pertobatan, itu bukanlah hanya perkataan yang membawa berkat dalam suasana pengharapan. Tetapi pertobatan itu harus ditunjukkan dari perbuatan kita, sikap kita, dan keseharian kita. Itulah yang akan menghasilkan pengharapan. Karena kita meyakini apabila kita telah menyerahkan diri kita, kita telah mengakui segala kesalahan kita, maka pengharapan itu, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan, akan kita terima di dalam kehidupan kita. Tetapi pengharapan itu bukan hanya sebatas mimpi saja, tetapi menyampaikan rencana dan mendoakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari pengharapan itu tidak seperti dongeng belaka. Tetapi apa yang kita harapkan daripada Tuhan, itu kita doakan, itu harus kita laksanakan, sehingga itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Walaupun pada saat ini kita telah melakukan hal-hal yang baik, tetapi Tuhan belum memberikan apa yang kita inginkan, marilah serahkan dirimu, buat pengharapanmu menjadi doa dan perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, sehingga pengharapan itu bukan hanya mimpi, tetapi pengharapan itu adalah kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita menantikan pengharapan yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan, karena saudara-saudari sekalian telah menjadi hidup orang yang beriman. Sama seperti khotbah kita tadi yang mengatakan apabila ada seseorang yang berbuat salah, yang melakukan pelanggaran, tentu kita harus menegurnya. Tetapi kita harus menegurnya dengan kelemah lembutan, dan kita juga harus membentengi diri kita untuk supaya apa yang tidak baik yang dia lakukan tidak kita lakukan,
supaya kita tidak kena pencobaan, supaya kita tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Biarkanlah roh lemah lembut itu bekerja dalam kehidupanmu, sehingga dia akan menjaga dirimu untuk melakukan perbuatan yang baik, mengingatkan saudara-saudari yang lain yang melakukan kesalahan, sehingga kita orang yang beriman yang memiliki prinsip hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kesabaran, dan hidup dalam pertobatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami tentang prinsip hidup orang yang beriman, agar kami tetap hidup dalam kelemah lembutan, kesabaran, dan pertobatan. Dan kiranya Bapa, kami melakukan apa yang Engkau inginkan, menuntun sesama agar hidup dalam jalan yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Apabila mereka melakukan kesalahan, kuatkan kami, berikan roh-Mu kepada kami, agar kami dapat mengingatkan mereka, dan supaya kami juga tidak akan terjerumus ke dalam pencobaan itu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati segala jemaat-Mu pada saat ini yang akan melakukan aktivitas mereka. Jauhkan segala yang dapat menghambat, jauhkan segala yang dapat menjerumuskan mereka dalam pencobaan, agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu turut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu